Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Sumantri dari kelas A Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan proyek dari kelas A yang berjudul Smart Hotel berbasis IoT yang terintegrasi dengan website. Di sini terdapat beberapa device atau perangkat yang saling terintegrasi. Di sini terdapat smart check-in, check-out. Kemudian alat ini adalah namanya smart door lock, dan di sini namanya alat pendeteksi kebocoran gas, kemudian alat pendeteksi suhu, dan terakhir adalah alat pendeteksi kebakaran. Dalam implementasinya, sistem ini terintegrasi dengan website berikut, dan di sini ada tampilannya. Terdapat tampilan untuk bagian admin, dan di sini adalah tampilan untuk tamu. Sini untuk tamu bisa menyalakan kamera untuk men-scan RFID agar dapat mengeluarkan kartu dari penyimpanan kartu atau dari alat sistem smart check-in check-out. Baik, biar lebih tahu lagi tentang alat ini, mari kita demonstrasikan alat ini. Di sini sudah terdapat alat smart check-in check-out dan juga sebuah ponsel. Nah, di sini juga sudah saya masukkan kartu akses kamar yang sudah terdaftar di sistem. Nah, untuk mengeluarkan kartu ini, pelanggan hotel perlu melakukan scanning atau pemindaian QR code pada alat ini. Nah, untuk mengakses QR code itu, pelanggan perlu melakukan pemesanan, dan jika sudah melakukan pemesanan, maka pelanggan bisa langsung melakukan scanning alat ini untuk mengeluarkan kartu akses. Nah, mari kita coba alat ini bagaimana cara kerjanya. Pelanggan bisa langsung membuka website yaitu Smart Electro My ID, dan di sini saya sudah membukanya. Untuk melakukan scanning, pelanggan tinggal tekan aja tombol menyalakan kamera untuk scan. Nah, di sini saya sudah membuka kameranya, lalu saya akan men-scan QR code pada alat ini, dan kartu pun keluar karena QR code-nya benar. Nah, bagaimana cara memasukkan kembali kartu ini? Nah, jika pelanggan mau check out, kartu ini tinggal simpan lagi ke alat ini. Dan jika kartu aksesnya benar, maka alat tidak akan mengeluarkan apapun dan tidak ada alarm apapun. Untuk mengeluarkan kartunya, kita perlu melakukan scan kembali, dan kartu pun keluar. Bagaimana jika kartu yang dimasukkan itu salah? Nah, mari kita coba masukkan kartu RFID yang tidak terdaftar di sistem. Kita masukkan. Di kelompok 2, deteksi kebakaran di sistem smart hotel di sini. Nah, di sini kita tuh pakai dua sensor, yaitu sensor frame dan sensor MQ2. MQ2 ngedeteksi gasnya, flame untuk ngedeteksi apinya sendiri, dan buzzer di sini untuk memberitahu, dan ini ESP32 untuk langsung terhubung langsung ke smart hotel admin ini. Kita contohin aja ya, teman-teman. Misalnya ada gas. Oke aja deh. Nah, di sini langsung ngedeteksi bahaya, teman-teman. Nah, ketika emang nggak ada bahayanya, si sensor ini nggak akan nyala gitu. Nah, mungkin segitu aja dari kelompok 2. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bersama teman saya tentang alat kami, yaitu alat pendeteksi gas bocor berbasis IoT. Mungkin terkait komponen dan cara kerja singkat alat akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nah jadi di sini ada si alatnya, yaitu alat pendeteksi gas bocor. Untuk komponen sendiri itu kami menggunakan ESP32, ada sensor MQ6 juga, ada buzzer, ada LED, menggunakan mode step down, juga baterai lithium. Nah, sebetulnya untuk alat ini tuh sudah siap pakai, jadi kami sudah menanamkan baterai di dalamnya. Jadi ketika ingin menggunakan saat ini, kita tinggal menggunakan switchnya saja untuk menghidupkan. Namun posisinya di sini tuh kita sudah mengeceknya, tapi ternyata baterainya itu sudah habis. Nah, untuk alatnya sendiri itu tuh
sudah terintegrasi ke UI menggunakan MQTT. Nah, untuk demonstrasi dan melihat si tampilan UI-nya, mohon maaf akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini untuk tampilan UI-nya bisa dilihat. Pertama di sini tuh ada yang namanya PM, dimana kan PPM aman itu 20 sampai 200 ppm. Nah, kita tuh udah setting si alat ini tuh untuk berbunyi ketika ppm-nya sudah melebihi angka lebih dari 200. Nah, maka akan ada tampilan di sini. Karena ini masih di batas aman ya, tidak akan berbunyi. Coba kita akan simulasikan. Kita akan coba dengan gas pada korek api. Oke, Uji coba. paling klarifikasi dulu teman-teman. Jadi untuk di codingannya tuh kami menyesuaikan, jadi ini tuh khusus demonstrasi, kami tidak menyesuaikan dengan ppm atau gas yang sesuai di dunia Standar nyata. ya, Iya, nyata. jadi ini tuh khusus demonstrasi saja supaya alatnya bisa bekerja ketika kita tag video. Nah, mari sekarang demonstrasikan. Baik, ini ada kenaikan nilai ppm-nya. Kita diperbesar 2,6, masih di batas aman. 9,8. Nah, ini ketika sudah lebih dari 9,8 atau capai 100 bakal ada tanda bahaya bahwa tempat yang ditaruh alat ini itu sedang ada kebocoran gas, seperti itu teman-teman. Jadi fungsi daripada UI dan alat itu sudah terintegrasi dengan sempurna. Mungkin sekian untuk penjelasan singkat dan demonstrasi terkait alat pendeteksi gas bocor berbasis IoT dari kelompok 3 kelas A. Nah, selanjutnya dari kelompok 4 ini adalah perangkat sistem pendeteksi suhu dan kelembaban. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada DS18B20. Nah, fungsi ini adalah mendeteksi suhu yang dikhususkan oleh pendeteksi suhu. Nah, cara kerjanya itu dengan cara dibakar ataupun juga dicelupkan ke dalam air, maupun itu air biasa atau air es, supaya suhunya terdeteksi seperti itu. Lalu selanjutnya ada DHT22. Nah, ini dikhususkan untuk pembacaan suhu kelembapan udara. Nah, di sini bisa cara kerjanya itu bisa ditutupi seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada OLED. Nah, ini fungsinya untuk mendeteksi data yang dikirim oleh si sensor DS18B20 ini dan oleh DHT22 ini terbaca oleh OLED. Lalu selanjutnya ada resistor 4,7 kilo ohm. Nah, si resistor ini untuk menghubungkan jalur data ke jalur tegangan positif. Nah, tanpa resistor ini si jalur data akan dalam kondisi floating, yang dimana ESP32 ini tidak akan dapat membedakan antara sinyal data asli ataupun noise. Oke teman-teman, selanjutnya di sini untuk demonstrasi alat akan kembali lagi dijelaskan oleh saya. Dimana tadi Nugi sudah menjelaskan sistem dan cara kerjanya serta komponen-komponennya nih. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian demonstrasinya. Sekarang kita akan mengeceknya pertama untuk sensor DS18B20 dulu, yang dimana ini adalah sensor untuk mendeteksi suhu. Sekarang kita akan coba memberikan sumber panas, mulai dari panas biasa sampai panas ekstrim, dan nanti akan ditampilkan di dashboard ini. Nah, sekarang kita akan coba memberikan sumber panas yang belum seluruh ekstrim. Di sana suhunya sudah meningkat, bisa ditampilkan ke dashboard. Perlahan meningkat mulai dari 30 sampai hampir 40. Ya, dan itu masih dalam batas aman karena di bawah 40. Sekarang kita akan coba bagaimana jika sensor ini diberi sumber panas yang ekstrim, yaitu lebih dari 40 sampai 100. Kita akan coba. Bisa dilihat di monitor dan di dashboard sudah naik dan sudah mendapatkan peringatan bahwa di sana suhu sudah terlalu tinggi. Nah, kesimpulan untuk sensor ini ialah ia bekerja dan cukup responsif terhadap perubahan suhu di sekitar. Selanjutnya saya akan mencoba untuk bagian sensor DHT22, yang dimana sensor ini merupakan sensor pendeteksi
suhu, dan kelembaban udara. Nah, kita akan pakai variabel kelembaban suhunya saja. Bisa dilihat, suhu di monitor itu sekitar 70-an, 71 sampai 72. Sekarang kita akan coba menaikkan kelembabannya dengan cara menutupi sensor ini dengan tangan. Bisa dilihat teman-teman. Di sana suhunya perlahan sudah mulai meningkat sampai ke 73, 77, sampai 80. Ya, bisa dilihat di sana. Nah, kesimpulan untuk data 22 ini, sensor ini cukup responsif juga dan bekerja untuk sistem pendeteksi kelembaban udara di sekitar, khususnya di ruang kamar dalam sistem smart hotel. Nah, jadi untuk keseluruhan sistem ini, kesimpulannya ialah cukup bekerja dan sangat bagus untuk sistem pendeteksi suhu serta kelembaban udara, yang dimana dalam implementasinya kita mengambil hotel sebagai tempat implementasinya. Cukup sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Prima. Di sini kami bagian di Smart Door Lock berbasis RFID. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem atau cara kerja pada alat kelompok kami itu sendiri. Nah, jadi kita mempunyai kartu yang sudah terdaftar kepada ISP dan juga RFID. Nah, jadi ketika nantinya si kartu ini kita dekatkan kepada RFID dan sensor IR, maka si pintu akan langsung otomatis terbuka. Nah, langsung aja kita coba untuk men-scan sistem ini. Nah, jadi ketika kita men-tap ke ini, nah, si sistem akan terbuka dan akan tertutup kembali ketika tidak ada objek yang terdeteksi oleh sensor IR. Nah, kita coba lagi. Nah, ketika masih terdeteksi oleh sensor IR, maka si pintu akan terus-menerus terbuka. Dan ketika sudah tidak ada orang, maka si pintu akan menutup kembali. Nah, yang selanjutnya kita coba ketika si kartu yang belum terdaftar, kita coba ke RFID, apakah bakal terbuka pintunya atau tidak. Kita coba ya. Nih. Nah, nggak bisa terbuka ya karena si kartunya ini belum terdaftar ke sistem atau belum terdaftar di ISP-nya sendiri. Nah, paling untuk sistem cara kerja pada RFID menggunakan sistem keamanan hotel menggunakan RFID cukup segitu ya, karena emang cukup simpel dan juga tidak ribet gitu lah. Mungkin untuk sistem sederhananya seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya akan menjelaskan mengenai komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sistem yang telah kami buat. Pada rekan saya, silakan. Baik, dapat kita lihat mungkinnya yang pertama itu yang terpenting yaitu si solenoid, yang dimana solenoid ini untuk membuka dan menutup si pintu yang kita gunakan. Solenoid ini dihubungkan dengan adaptor 12 port dan ada adaptor 5 port untuk si relaynya, dan pun di sini ada RFID untuk tadi sudah dijelaskan ya, untuk mendeteksi si kartu, dan juga ada IR mendeteksi si gerakannya. Lanjut ada ESP32, resistor, transistor, serta buzzer. Terus di sini ada LED merah untuk mendeteksi ketika tidak terdeteksi, dan si LED hijau itu mendeteksi ketika terdeteksi. Mungkin dapat dilanjutkan atau ya simulasi. Ya, mungkin selanjutnya kita lanjut ke simulasi demonstrasi ya. Nah, let's go. Itulah penjelasan dan demonstrasi dari kami mengenai sistem Smart Hotel. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang telah menyimak, dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.